Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan mempelajari syariatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali masih membahas tentang satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita kemarin sudah kita bahas bagaimana saat Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabatnya. Adab Rasulullah bertemu dengan sahabat, maka saat ini yaitu bagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara. Ini gaya bicaranya Rasul SAW. Kita ingin melihat bagaimana ketika Rasulullah bertemu, apa yang diucapkan, bagaimana cara bicaranya Rasul SAW. Dengan harapan tentunya saat kita berbicara kita bisa mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berbicara selalu benar. Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun berbohong. Bahkan sebelum jadi nabinya pun, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Muhammad terkenal sebagai seseorang yang sangat-sangat jujur. Bahkan orang-orang kafir zaman itu memberikan julukan Al-Amin, yaitu orang yang jujur, dapat dipercaya. Orang-orang kafir zaman itu sudah memberikan gelar kepada Rasul dengan gelar yang kejujuran, Al-Amin. Bahkan setelah beliau menjadi nabi, orang-orang kafir pun masih mempercayakan dagangan mereka ke Rasulullah SAW. Padahal mereka tidak percaya dengan kenabian Nabi, tapi tetap percaya dengan kejujuran Rasul SAW. Oleh karena itu, walaupun mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi usahanya, dagangannya dipercayakan kepada Rasul. Ini menunjukkan luar biasa kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau berbicara tidak ada sedikit pun unsur berbohongnya. Sebagaimana Allah katakan, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu kalau berbicara itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi Nabi Muhammad itu bicaranya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua perkataan Nabi bisa dijadikan dalil atau digunakan sebagai rujukan kita untuk beramal. Karena apa? Karena perkataan Nabi semuanya adalah benar. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara kecuali wahyu. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran surat An-Najm di ayat yang ketiga dan keempat. Bahkan ada satu kisah dari Abdullah bin Amr bin As saat beliau menulis semua pembicaraan Rasul. Ini Abdullah bin Amr bin As adalah salah seorang sahabat yang luar biasa. Beliau ini selain tentunya hafid Al-Quranul Karim dan suka baca Al-Quran, beliau juga orang yang paling suka menulis. Jadi apapun yang diucapkan Nabi ditulis. Jadi dia kemana-mana itu di zaman Rasul membawa kertas atau alat tulis. Jadi kalau Nabi bicara ditulis, Nabi bicara ditulis. Bahkan beliau ini pernah Rasulullah SAW ketika bicara ditulis, ketika Nabi marah ditulis juga. Jadi Nabi marah-marah juga ditulis sama dia. Marahnya Nabi itu ditulis. Akhirnya ada sahabat yang memperhatikan Abdullah bin Amr bin As ini. Dia ini mencatat bukan bicaranya Nabi biasa, tapi marahnya pun ditulis juga sama Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya ditegur Abdullah bin Amr bin As, Abdullah, kalau engkau menulis dari Nabi ya wajar, tulis aja. Tapi kalau sedang marah-marah jangan ditulis. Masa Nabi marah ditulis juga? Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Dia tanyakan,
ketika dia tulis marahnya Nabi, sahabat tadi melarang, akhirnya dia tanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini selalu menulis apa yang kau ucapkan, bahkan saat engkau marah pun aku tulis ya Rasul. Kata sebagian sahabat, jangan ditulis marahnya kamu ya Rasul. Bagaimana? Akhirnya Nabi SAW bilang apa? Uktubu anni, tulislah yang datang dariku, walaupun aku dalam keadaan marah, tulis. Fa inni la aqulu illal haq, sesungguhnya aku tidak berbicara kecuali yang benar. Jadi Nabi Muhammad SAW marahnya saja tetap benar. Rasulullah SAW walaupun dalam keadaan emosi, ketika dia bicara tetap bicaranya tidak keluar dari jalur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi Muhammad SAW bicaranya sangat-sangat jujur, betul, benar, mengandung kebaikan. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, di dalam keseharian kita usahakan ketika kita bicara selalu mengandung kebaikan. Bicara kita selalu usahakan mengandung kebenaran. Usahakan jauh dari ketidakjujuran. Inilah yang dicontohkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW itu kalau bicara perlahan. Rasulullah tidak suka orang berbicara dengan apa? Suara berteriak keras, mengangkat suaranya. Nabi tidak suka. Nabi kalau berbicara sangat perlahan. Bahkan perintah ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Luqman. Di ayat yang ke-19 Allah katakan, waqsid fi masyik wakhdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah, waqsid fi masyik, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Artinya kalau berjalan disuruh sederhana, karena memang orang dulu ada yang kalau sombong jalannya itu apa? Wah, apa kalau orang bilang diangkat dadanya, dibusungkan dadanya dengan kesombongan. Allah menyatakan jangan. Wakhdud min sautik, lunakkanlah suaramu. Kalau bicara jangan berteriak. Kalau berbicara jangan mengangkat dengan keras. Wakhdud min sautik, lunakkan suaramu. Inna ankaral aswati, sesungguhnya seburuk-buruk suara la sautul hamir, yaitu suara keledai. Nah, ini menunjukkan Allah memerintahkan kepada kita adab berbicara dengan perlahan. Dan Rasulullah SAW kalau bicara sangat perlahan. Rasulullah tidak suka kalau ada orang berteriak, apalagi bicara dengan orang tua. Di depan pintu dia berteriak memanggil, itu tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW melarang. Nah, ini tentunya kita didik anak-anak kita juga. Mereka kalau mau bicara dengan kita sebagai orang tua, jangan biarkan mereka berteriak dari jauh. Panggil, bicara dengan yang perlahan, jangan mengangkat suara. Nah, ini tentunya kita bisa lakukan itu untuk anak kita. Harusnya juga kita mencontohkan untuk anak kita, jangan bersuara dengan berteriak, memanggil dengan suara kecuali memang orang itu harus diteriaki karena terlalu jauh, tidak mungkin dihampiri, itu lain. Tapi kalau bisa hampiri kalau mau bicara dengan perlahan. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suaranya perlahan bila bicara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Apalagi para sahabat ketika bicara sama Nabi, mereka disuruh untuk memelankan suaranya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kau angkat suara-suara kalian fauqa sautin nabi, lebih daripada suara Nabi. Karena memang Nabi itu pelan, sahabat pun nggak boleh teriak, disuruh pelan mereka bicara. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu kalau sedang bicara sama Abu Bakar, kalau tidak hening, ada yang bicara sedikit aja tidak dengar. Kenapa? Suaranya perlahan sekali. Kalau Abu Bakar bicara di depan Rasulullah SAW sangat perlahan. Bahkan kata sahabat, seakan-akan seperti berbisik-bisik dia bicaranya. Karena memang saking ingin melankan suaranya di depan Rasulullah SAW. Inilah adab para sahabat. Sebelumnya, sebelum Islam, mereka badui, mereka berteriak kalau bicara. Tapi setelah Islam, melihat Nabi bicaranya begitu perlahan,
Al-Quran pun memerintahkan untuk melankan suara mereka. Akhirnya mereka sangat perlahan kalau bicara. Begitulah kita kalau mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, bicaralah dengan perlahan, jangan berteriak, jangan mengangkat suara. Kemudian tidak berlebihan di dalam berbicara. Rasulullah SAW berbicara itu kalau dia ada kebutuhan yang perlu disampaikan, dia bicara. Bicaranya pun Rasulullah SAW ke poin, tidak terlalu bertele-tele, tidak memutar-mutar dulu bicaranya. Keperluannya mungkin kalau disampaikan 10 menit, ini kadang bicaranya sampai setengah jam. Intinya hanya 10 menit. Ini tidak, Rasulullah tidak suka orang yang apa kalau bicara muter-muter dulu nih, keliling dulu, baru intinya sedikit. Nah, ini seperti dalam hadis Rasulullah SAW bilang apa? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan. Sungguh orang yang paling aku cintai dan paling dekat nanti di hari kiamat kedudukannya denganku. Jadi kata Nabi, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat nanti di surga denganku siapa? Ahasinukum akhlaqan, orang yang akhlaknya bagus. Lihat di sini akhlak, perilaku, budi pekerti. Sungguh orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat orang yang memiliki akhlak yang bagus. Ini ajaran Rasulullah SAW. Ini maaf, karena kita ini harus betul-betul mengedepankan ini akhlak. Jangan sampai hanya orang konsen dengan ibadah antar dengan Allah, tapi dengan kita akhlaknya kurang. Bicaranya berteriak, bicaranya dengan mengangkat suara. Ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang yang paling dekat denganku di antara kalian dan yang paling aku cintai nanti di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling budi pekerti, yang paling baik. Kemudian Nabi bilang, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci, wa ab'adakum minni, dan yang paling jauh dariku, majlisan, kedudukannya yaumul kiamat, di hari kiamat. Lihat yang kedua nih, orang yang paling tidak aku sukai dan orang yang paling jauh kedudukannya nanti di surga denganku siapa? Ar-thartharun. Thartharun, kalau bahasa hari-hari itu tharthar. Siapa itu tharthar? Orang yang banyak bicara, itu namanya tharthar dalam bahasa Arab. Nah, ini jadi kalau ketemu orang, ini tharthar, ini orang, maksudnya apa? Itu pakai tha ya, tharthar, artinya apa? Bicaranya banyak. Kalau duduk dari awal sampai akhir dia terus ngomong. Ini namanya tharthar namanya. Itu Allah, Rasul bilang, aku paling gak suka sama orang banyak ngomong. Aku paling gak suka nanti di hari kiamat orangnya jauh dariku. Kenapa? Terlalu banyak bicara. Kecuali kebenaran, kecuali ngajar. Ustadz banyak bicara, kalau kita ngajar lain. Kalau saya nggak boleh bicara nggak lain lagi. Ini kan pengajian lain. Artinya kalau bukan pengajian duduk, baru duduk dari awal sampai akhir dia terus yang bicara. Ini tharthar namanya. Ceritanya nggak terlalu faedah tapi thartharnya panjang. Ini ada orang yang model begini. Apa kalau bahasa kita yang terlalu banyak ngomong ini? Melet, cerewet. Wow, ngomongnya masya Allah panjang sekali. Kalau orang ini bilang ember mulut ini apa? Nah itu terus bicara Allah. Baru ngomong ngomong lagi dia. Baru ngomong sekali lah berinya. Ini tharthar dalam bahasa Arab. Nah, jadi kalau kita ketemu orang dibilang ini orang tharthar, kita harus tahu tuh maksudnya apa tuh tharthar. Tharthar itu adalah orang yang apa? Banyak bicara, berlebihan. Nabi bilang aku paling gak suka. Padahal ini mungkin ibadahnya banyak, tapi ngomongnya banyak, berlebihan. Ini namanya tharthar. Rasulullah SAW tidak suka. Kemudian wal mutasyaddiqun, pakai sya bukan pakai shot. Kalau shot itu sedekah lain. Wal mutasyaddiqun, sya shin. Wal mutasyaddiqun, siapa di mutasyaddiqun? Orang yang, lihat disebutkan di sini, kata-katanya yang meremehkan orang lain. Dan bila berbicara dengan suara dibuat-buat. Apa tuh? Iya. Apa tuh? Ngomongnya dibikin digayanya banyak. Ngomongnya dibuat-buat, terus isinya juga apa? Meremehkan orang. Gaya itu. Lebay ya. Lebay kalau ngomong. Wah, gayanya kebanyakan ngomongnya. Dan isinya juga meremehkan orang. Ini adalah mutasyaddiqun.
Ini mutasyaddiq, Rasulullah SAW tidak suka. Orang yang ngomongnya, bicaranya dibuat-buat, digaya-gayakan. Mungkin kalau bahasa Arab itu difase-fasekan, padahal udah standarnya begitu, tapi dibuat-buat. Itu Rasulullah SAW tidak suka. Ini mutasyaddiqun. Ini adalah orang yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 3. Yang pertama tharthar. Itu tharthar, orang yang terlalu banyak bicara. Kemudian al-mutasyaddiqun atau mutasyaddiq, yaitu orang yang ini yang kedua. Dan yang ketiga siapa itu? Al-mutafaihikun. Ini memang istilahnya istilah aneh-aneh, istilah kalimat bahasa agak susah. Thartharun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Mutafaihikun, yaitu al mutafaihikun, para sahabat bingung. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, qad arafna thartharun. Kami tahu siapa itu thartharun. Thartharun itu orang yang terlalu banyak ngomong, banyak bicara. Wal mutasyaddiqun, mutasyaddiqun juga kami tahu, orang yang dibuat-buat kalau ngomong, yaitu sok bahasanya sok bagus tapi meremehkan orang. Itu mutasyaddiqun. Terus mereka bertanya, famal mutafaihikun? Sahabat sendiri yang lahir dari Arab nggak ngerti itu kalimat al mutafaihikun. Ya Rasul, al mutafaihikun itu apa? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan al mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Kalau bicara, kalau saya sama pejabat ini, kalau saya sama artis ini, kalau bicara udah paling padahal baru ngelihat doang, tapi udah ngomongnya ada juga kan yang begitu, biar dihormati. Si fulan, saya kenal si fulan semuanya. Padahal ini al mutakabbirun. Walaupun dia benar, tapi dia ngomong itu untuk meremehkan. Kalau ibu belum kenal itu saya, bapak belum tahu saya, saya, itu namanya al mutafaihikun. Agak susah kan namanya, sahabat aja bingung artinya apa itu al mutafaihikun, al mutakabbirun. Ini 3 nih. Ini yang tidak disukai oleh Nabi, dan nanti di hari kiamat ini orang jauh dari Nabi. Ustaz, ini orang ahli ibadah. Iya, ahli ibadah, walaupun ahli ibadah, sholatnya rajin, baca Qur'annya bagus, tapi al mutafaihikun, ngomongnya kalau dia mah nggak kenal sampai saya nih, semua saya tahu di Indonesia, si fulan saya, itu ada yang ngomong begitu. Baru kita ngomong kelas lurah dia udah bupati. Saya bupati tahu. Baru kita ngomong kelas lurah, kita ngomong bupati, menteri sama saya teman, presiden aja, waduh presiden semua kena semua. Ini al mutafaihikun, ahli ibadah, tapi Nabi nggak suka sama orang ini. Kenapa? Bicaranya mutakabbir. Kalau ngomongnya besar, ngomongnya berlebihan. Juga al mutasyaddiqun, ngomongnya digaya-gayain. Dia termasuk, maaf, digaya-gayain. Di sini bicara misalkan, ibu di sini bapak pinter bahasa Inggris, lalu saya ngomongnya pakai bahasa Arab terus, biar dibilang Ustadz hebat, padahal gue nggak ngerti juga saya itu digaya bahasanya, itu digaya-gaya, meremehkan orang, bahwa menunjukkan saya ini loh yang pinter bahasa Arab, Anda nggak bisa, tuh saya tunjukkan dengan itu lebih, padahal nggak ada perlu-perlunya. Kecuali saya bawa hadis, saya bawa Quran, memang harus disunahkan untuk dibaca. Ustadz, ulama kalau lagi membaca Al-Quran, kalau bisa jangan terjemahan saja, baca Arabnya, karena itu beda. Kan ada juga ada yang membaca, coba lihat Quran surat sekian artinya begini. Jangan, bacakan dulu ayatnya biar ada keberkahan, bacakan hadisnya baru diterjemahkan, itu bagus. Tapi kalau tidak ada perlu-perlunya untuk menunjukkan bahwa saya pinter bahasa, dia bicara, ini tidak termasuk hal yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan thartharun, ini hati-hati nih. Thartharun ini banyak yang terlalu lebih banyak bicara. Ini 3. Lihat, Nabi Muhammad SAW sekali lagi tidak suka dengan 3 orang ini atau 3 jenis tadi. Kemudian gaya bahasa Nabi selanjutnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan orang yang diajak bicara. Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pernah berkata, hadithun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadziballah Allah wa rasuluh.
Ajaklah bicara manusia itu dengan apa yang mereka ketahui. Artinya gaya Nabi bicara, Nabi kalau bicara sama orang Badui, ilmunya sedikit, Nabi bahasanya enteng, ringan, difahami sama orang Badui. Nabi kalau bicara dengan anak-anak, gaya bahasanya gaya anak-anak Rasulullah. Nabi kalau bicara dengan para intelek, orang-orang pintar sekelas Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang hebat, gaya bahasanya pun hebat Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad. Kita pun begitu. Ini gaya Rasulullah SAW. Rasulullah kalau bicara sesuai dengan yang diajak bicara. Kalau orang ini ahli, orang ini diajak bicara petani, Nabi bicaranya seputar pertanian. Nabi kalau bicara sama orang ahli ternak, Rasulullah bicaranya seputar peternakan. Rasul kalau bicara sama pedagang, bicaranya seputar dagang. Jadi orang yang diajak bicara itu apa? Nyambung, seneng, suka. Itulah Rasulullah SAW. Nah, kita pun begitu. Bapak ketika bertemu, ibu ketemu dengan seseorang, oh ternyata ini orang bidangnya ini. Usahakan bicara kita pun seputar itu, supaya dia juga seneng, enak diajak bicara dengan bahasa mereka. Inilah Rasulullah SAW. Jadi siapapun kalau diajak bicara sama Nabi suka. Kenapa? Karena nyambung Nabi Muhammad dan sesuai dengan kemampuan akal mereka. Jangan ada orang yang pinter bicara sama anak SD gaya mahasiswa. Tuh anak SD bengong aja nih. Ngerti nggak Pak? Hebat bahasanya, banyak istilah asing. Dia sampai begitu. Cuman nggak hafal, nggak tahu apa maksudnya Ustaz. Ini profesor betul, tapi yang diajak bicara nggak sesuai. Ini tidak, Nabi nggak suka. Maka bicaralah dengan orang yang diajak bicara kemampuan akalnya dan juga bidangnya. Itulah ya Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada manusia, tidak ada orang yang diajak bicara sama Nabi pasti suka bicara sama Rasul. Karena Rasulullah SAW begitu nyambung. Nabi pernah bicara dengan adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi, punya adik namanya dikatakan anak dari Ummu Sulaim. Waktu itu dia sedang main burung kecil, burung kayak burung parkit gitu dimainin. Tapi dia burung parkitnya udah nggak bisa terbang, dimainin sama si adiknya tadi. Ngelihat anak kecil ini main burung, apa kata Rasulullah SAW? Dilihatin itu main-main, dibiarkan sama Nabi. Nabi pergi. Nggak lama pas Nabi pulang, mampir lagi ke rumah Ummu Sulaim, itu burung sudah mati, habis dimainin tadi. Itu burung anak kecil kan biasa kalau dimainin mati itu burung. Dilihatin nggak bergerak-bergerak begitu kan. Akhirnya Rasul bertanya sama si anak kecil, ya Aba Umair, madza fa'alan nughair. Lihat bahasa Rasul. Ya Aba Umair, madza fa'alan nughair. Ya Aba Umair. Ini Umar, tapi dipanggilnya Abu Umair padahal masih kecil. Abu itu biasanya bapak. Bapaknya Umar, padahal ini masih bayi, masih anak kecil. Ya, wahai bapaknya Umar, apa yang dilakukan sama si burung kecil tuh? Burung kecil kenapa diem aja? Padahal Rasulullah tahu itu burung udah apa? Sudah mati. Artinya anak kecil itu dikasih dengan gaya bahasa dia. Anak kecil kalau bicara sama Nabi nyambung, suka bicara dengan Rasulullah SAW. Inilah luar biasa Nabi Muhammad SAW. Gaya bahasanya sesuai dengan keadaan dan kemampuan lawan bicaranya. Kita jangan pernah bicara dengan seseorang dengan bahasa tinggi biar orang itu nganggap kita pinter. Ini Rasulullah nggak suka. Biarkan orang itu, ini orang kampung nggak punya ilmu, kita gaya bahasa orang kampung supaya orang itu dianggap kita ini bukan intelek, nggak apa-apa. Yang penting dia suka, itulah yang diinginkan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak sedikit ada orang merasa bicara dengan siapapun ditunjukkan keintelekannya sehingga orang itu tahu bahwa dia orang pintar. Ini Rasulullah SAW tidak suka. Tidak perlu kita dianggap pintar dan tidak pintar, yang penting orang itu suka dengan kita, bicaranya betul, bicaranya benar, bisa membawa orang itu dalam kebenaran. Kemudian Nabi bicaranya tidak tergesa-gesa, tidak tercepat-cepat Rasulullah SAW bicaranya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law addahul ad la ahsa. Kata Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad dulu bila berbicara dengan suatu pembicaraan dan seandainya ada orang yang menghitung, pastilah dapat terhitung. Artinya kalimat per kalimat dapat dihitung. Bicaranya Nabi pelan satu-satu, tapi nggak membosankan. Jadi Nabi itu bicaranya pelan tapi tidak membosankan. Ada juga yang terlalu pelan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kelamaan kita keburu apa? Lama sekali. Assalam, mukadimahnya aja kelamaan. Itu lambat, kelambatan, membosankan. Ada yang model begitu, kelamaan.
materi setengah jam bisa 2 jam disampaikan sama dia. Karena mau kelamaan. Rasulullah tidak suka. Tapi juga Rasulullah SAW lambat cuman enak Rasulullah SAW. Ini sepertinya susah diikuti. Begitu nikmat kalau orang bicara, bahkan kata Aisyah, kalau engkau hitung kalimatnya bisa dihitung. Kalimatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu nikmat orang bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah pernah berkata, "Kana kalamu Rasulillah kalaman faslan, yafhamuhu kullu man sami'." Rasulullah itu kalau bicara sepotong-sepotong, setiap orang yang dengar pasti paham. Orang bodoh dengar bicara Nabi paham. Orang pinter paham. Semua Rasulullah kalau bicara, yafhamuhu kullu man sami'ahu. Setiap orang dengar bicara Nabi pasti paham. Ini luar biasa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kata para ulama, likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada tempat pembicaraan sendiri-sendiri. Di sini kita bicara kelasnya seperti ini, bicaranya begini. Nanti di mahasiswa kita gaya bacanya dengan bahasa dengan apa? Mahasiswa. Mungkin kalau kita nanti ketemu dengan orang yang awam tidak ngerti, gaya bahasanya dengan gaya awam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah. Oleh karena itu kata para ulama, seandainya kita pernah bertemu dengan Rasul dan diajak bicara Rasul, tidak akan pernah melupakan gaya bahasa Nabi dan tidak akan pernah terlupa bagaimana Rasulullah bicara. Saat ini kita tidak bertemu dengan Rasul, tapi insya Allah nanti waktu kita meninggal dunia bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kata para ulama, kalau kita masuk surga nggak ketemu Rasul, kurang sempurna nikmatnya kalau nggak ketemu Rasulullah SAW. Begitu nikmat ketemu Rasulullah SAW, dan puncak kenikmatan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita ditemukan oleh Allah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini tentunya gaya bahasa yang tidak disukai Nabi yang tadi ya berlanjut, artinya orang yang berlebihan di dalam apa bicaranya. Kemudian Nabi Muhammad SAW kalau bicara, hadithun nas ma akbalu alaikum biwujuhihim. Nabi Muhammad kalau bicara, yaitu mengajak bicara dengan orang itu menghadap wajahnya. Jadi Rasulullah SAW kalau bicara nggak pernah ini orang di sini atau sambil main handphone bicara. Rasulullah paling nggak suka. Panggil, hadapkan mukanya. Nah ini juga untuk kita, untuk anak-anak kita, kalau kita ajak bicara, nah kita main handphone, tutup dulu. Bapak ibu mau ngomong, tutup dulu. Jangan dibiarkan mereka apa? Iya pak, tapi ini itu tidak, Rasulullah SAW nggak suka. Tutup. Nah, ayo dengarkan. Nah, begitu maksudnya anak-anak kita didik, jangan dengar, lihat bapak, lihat ibu bicara. Karena Rasulullah SAW itu, ini merupakan gaya bahasa Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau bicara di depan, menghadap. Tapi kalau orang yang diajak bicara mulai noleh kanan kiri, Rasulullah hentikan bicaranya. Kata Rasul, boleh jadi ini orang akan punya hajat yang lain. Nah, kalau kita lihat ada orang kita ajak ngomong terus dia telinguk begini, sudah selesaikan. Jangan diajak ngomong terus orang itu kesini. Ini orang sudah mau kabur itu, apalagi udah ngeliat. Kita ajak bicara, lihat jam terus. Berarti dia ini apa? Lahul hajat, mungkin dia ada hajat. Selesaikan, nanti kita bicara lagi. Selesaikan. Jangan kita ngomong terus. Begitu juga di dalam mengajar. Ketika kita sudah bicara, orang sudah mulai apa? Gelisah. Itu mulai kita tutup. Berarti ini ada sesuatu, mungkin capek, lelah, kita tutup. Jangan bicara terus. Orang sampai melonjor, sampai mundur, maju, duduk, berdiri, terus ngomong. Ada yang model begitu. Untuk apa? Itu bukan hajat, bukan adab Rasul. Tutup. Nanti mungkin bicara lagi akan lebih apa? Lebih manfaat daripada diteruskan. Inilah gaya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita bicara tentang gaya Rasulullah SAW bicara, kita akan nikmat bicaranya. Dan digalakkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, kana kalamu Rasulillah tartil atau tarsil. Gaya Nabi Muhammad itu tartil. Tartil itu tidak tergesa-gesa. Makanya kalau kita baca Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Maksudnya jangan tergesa-gesa. Insyaallah nanti kita ba'dal maghrib, setelah kita berbuka, nanti kita akan lanjutkan kembali tentang bicaranya Nabi, dan kita lanjutkan sekaligus dengan adab Rasulullah sebagai seorang suami. Insya Allah kita akan lanjutkan. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah terima semua puasa kita,
qiyamul lail kita, bacaan Quran kita, semua ibadah kita, amal soleh kita, dan semoga Allah tutupi, Allah sempurnakan kekurangan kita, dan semoga kita semuanya termasuk dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.